bahwa kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun. Yang buat undian yang mana, Pak? Mau, Pak. Kanan, Pak. Kiri, Pak. Apakah tersangka ini mengumpulkannya dari beberapa kasus? Berapa lama dia mengumpulkan uang hampir 1 triliun ini, Pak? Dan dari berapa kasus? Yang ketiga terkait TPPU-nya, Pak. Apakah juga kemudian dikejar aset-aset lain yang mungkin sudah menjadi tanah, menjadi rumah, dan sebagainya? Begitu aja, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak Dir. Ya. Terima kasih. Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwa kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya kilogram. Nah, jadi itu jawabannya, ya. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan, bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar pengurusan perkara. Ya, cukup. TPPU belum. Kita lihat perkembangannya. Kami belum sangat TPPU. Biar berganti dia. Saya Rungkawati dari Kompas TV, Pak, menyambung pertanyaan dari Mas tadi. Bapak juga bilang kan ini dikumpulnya dari tahun 2012 ya. Apakah dari Kejagung juga akan melakukan pendalaman kasus dan juga mencari gitu dari mana saja dia mendapatkan uangnya, begitu ya Pak ya. Terus untuk aliran dananya nanti seperti apa? Dan juga untuk yang kasusnya Ronald Tamur itu apakah ada rencana penangkapan ulang begitu ya Pak? Kan kemarin sudah ditetapkan 5 tahun pidana penjara. Terus apakah dari Kejagung sudah mengetahui posisi terakhir dia di mana? Apakah dicekal untuk keluar gitu Pak? Dan juga apakah dari Kejagung juga akan berkoordinasi dengan KPK terkait dengan kasus ini? Terima kasih. Ya, saya jawab tadi bahwa uang ini dikumpulkan mulai tahun 2012 sampai sekarang, 2022. Setelah 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah nonaktif. Dari mana? Ngurus lewat saudara. Karena saking banyaknya dia lupa. Karena banyak. Ya. Kemudian untuk tadi pertanyaan yang terakhir, apakah Ronald Tanur dihukum kembali? Nah itu kan itu kaitan dengan perkara pidana umum ya. Nah, itu nanti mungkin dilakukan eksekusi ya. Karena saya dengar di media sudah terbukti bersalah dan tidak dihukuman 5 tahun penjara. Apakah hari ini sudah dieksekusi? Saya belum mendengar, belum tahu. Tapi yang pasti dieksekusi. Itu dilakukan. Nah, kita bergeser dulu sebelah sini, biar adil. Ya tenang. Silakan belakang. Semua dapat. Ya, kita sabar. Terima kasih Pak, saya Arya dari Harian Kompas. Pertama saya ingin mohon penjelasan mengenai proses penangkapannya Pak. Ini di Bali, tadi Bapak menyebut dari Bali.
pertanyaan saya, ZR ini datang ke sana sebagai apa Pak? Karena yang bersangkutan itu kan sudah pensiun 2022. Apakah yang bersangkutan memang datang sebagai undangan resmi atau mungkin sebagai stafnya seseorang begitu Pak? Yang pertama. Dengan posisi ZR ini Pak, apakah kemudian dengan melihat posisinya ini, apakah akan ada kemungkinan untuk menelusuri ke atas atau di atas ZR ini siapa begitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi proses penangkapan ZR ini kita lakukan karena berdasarkan pengembangan perkara yang bersangkutan adalah sebagai orang yang mengurus atau sebagai perantara, ya. Dari sana kita lacak di mana keberadaannya. Hari Rabu kita keluarkan surat penangkapan, tetapi menurut informasi berdasarkan deteksi yang dilakukan oleh kawan-kawan di penyidikan, yang bersangkutan ada di Bali. Makanya kami ikuti, kita kejar ke Bali. Sana, kan? Kemudian setelah kita tangkap di salah satu hotel, dibawalah yang bersangkutan ke Kejaksaan Tinggi Bali. Karena itu pada malam kita lakukan pemeriksaan dan paginya dengan pesawat jam 7 kita terbangkan ke Jakarta. Kemudian dilakukan pemeriksaan di Gedung Bundar, Jampicus, dan tadi sore. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.